kecanduan film porno, seorang ayah di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara tega mencabuli dua putri kandungnya sendiri. Sang ayah mengancam kedua anaknya dengan menggunakan sajam jika tidak mau menuruti nafsunya. JS 50 tahun hanya bisa pasrah saat digelandang ke Mapolres Tanjung Balai. Pelaku ditangkap lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap dua anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 dan 16 tahun secara berulang kali. Di hadapan petugas, JS mengakui perbuatannya. Aksi bejatnya tersebut dilakukan di rumah saat ibu kandung sang anak tidak berada di rumah. Tiga kali. Bukan dicabuli, bukan diperkosa, bukan. Diapain bang? Sama di Si adikannya berapa kali bang? Si adikannya karena waktu tidur kan hampir tiap malam lah. Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah satu korban memberitahukan perbuatan cabul sang ayah kepada ibu kandungnya. Mengetahui hal tersebut, sang ibu langsung melaporkan pelaku ke Mapolres Kota Tanjung Balai. Setelah menerima laporan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Kota Tanjung Balai langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Kalau hasil dari pemeriksaan itu tersangka sudah melakukan sebanyak 10 kali kepada korban. Sementara ini yang sudah kami amankan sesuai keterangan 1, tapi kami mendapat informasi juga anaknya yang lain juga menjadi kasus jadi korban pencabulan, masih kami tindak lanjuti untuk informasi tersebut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut mengamankan pisau yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, JS dikenakan pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Panji Satrio, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait kasus ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Tanjung Balai, AKBP Yon Edi Winara. Selamat siang, Pak Yon. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Yon. Jadi sudah sejak kapan sang ayah kecanduan film porno ini sampai melakukan aksi bejat seperti ini? Jika pengakuannya sudah 3 tahun yang lalu, namun kita curigai itu lebih dari 3 tahun memang sudah karakter seperti itu. Baik, lalu sebelum anaknya mengadukan perlakuan bejat ayahnya ini, apakah istrinya ini sudah mencium gelagat tidak beres dari suaminya ini, Pak, atau seperti apa? Sejauh ini jika kita melihat dari rujukan dari laporan yang ada, itu sepertinya ibunya baru mengetahui. Berarti informasi itu benar-benar dari anaknya begitu ya, baru akhirnya ketahuan begitu? Benar, jadi dideteksi oleh ibunya bahwa sikap, mungkin kemaluannya sakit saat cebok atau apa, sehingga ibunya mengintegrasi anaknya, terjadilah pengakuan tersebut. Mungkin dengan cara bahasa anak-anak pada ibu. Baik, Pak Yon, apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari dari pelaku dan tersangka ini, Pak? Ya, tersangka ini sehari-harinya profesinya nelayan ya, karena memang di sini mayoritas nelayan atau mungkin ikut dari grup-grup nelayannya. Gitu. Baik, seorang nelayan, namun informasi yang kami dapat juga, Pak Yon, ini katanya pelaku ini positif narkoba. Benarkah demikian, Pak? Benar, kita sudah melakukan tes urin, ya. Jadi ada 2 kandungan narkotika dan psikotropika. Selain mengonsumsi sabu, dia juga mengkonsumsi ganja, Mas. Jadi sudah positif pemakai narkoba sejak 3 tahun yang lalu pengakuannya. Namun ini sepertinya sudah memang kecanduan narkoba. Oke, sejak beberapa tahun lalu. Artinya saat melakukan aksi bejatnya ini dalam pengaruh narkotika kah atau seperti apa, Pak, informasinya? Sepertinya akumulasi. Jadi kalau memang terkait dengan habit atau penyimpangan, abuse terhadap seksualnya itu, perilakunya itu ditambah lagi dengan pengaruh narkoba, jadi semakin menunjukkan perilaku dari tersangka. Oke. Anda mengatakan tadi sudah bertahun-tahun menggunakan narkoba, lantas istrinya juga baru mengetahui saat ini atau memang sudah lama mengetahui suaminya ini adalah pengguna narkoba, Pak? Mengenai tentang konsumsi narkobanya, istrinya pasti sudah tahu, karena sudah bertahun-tahun sudah tahu. Kita masih mendalami, namun untuk reaksi dan tindakan kita dan istrinya yang mengcover atau melindungi suaminya ini,
kita akan pertimbangkan dari berbagai aspek nanti termasuk segi legalitas hukumnya. Oke, sejauh ini siapa saja Pak yang sudah diperiksa sebagai saksi selain tentu saja istrinya begitu ya? Ya, ada 2 saksi lagi dan beberapa saksi lagi yang akan kita periksa, namun kita rahasiakan dulu karena masih dalam proses penyidikan dan pendalaman. Karena apa? Karena wajib kita lindungi para saksi ini terkait dengan pengembangan baik narkobanya maupun korban-korban lain akibat aktivitas seksual dari si pelaku ini, Mas. Baik. Lantas bagaimana kondisi anaknya saat ini Pak Yon? Apakah dalam baik-baik saja atau seperti apa yang Anda pantau Pak? Sudah pasti ada gangguan sikap dan trauma ya, rasa trauma, dan itu mungkin akan didalami dan dideteksi lagi terhadap dengan bagian perempuan dan anak, khususnya perlindungan anak, dari pihak Pemko juga, dari pihak-pihak yang memang peduli terhadap anak, sehingga adanya recovery atau pendampingan terhadap si anak agar logisnya lebih pulih gitu, Mas. Baik, Pak Yon, tentu kita harapkan agar proses ini bisa dilakukan oleh kepolisian dan pelaku bisa diberikan hukuman setimpal atas perbuatannya begitu ya. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang Pak, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.